Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail Senin 26 Muharram 1442 Hijriah 14 September 2020 Masehi. 1. Masalah mengubur mayat kafir di pemakaman muslim. Mengubur mayatnya orang kafir, mayat kafir di pemakaman muslim. Ada satu orang kafir, orang Nasrani meninggal dunia. Karena keluarga Nasrani tersebut adalah penduduk asli, maka mereka minta agar dimakamkan di satu lokasi dengan pemakaman orang Islam yang ada di kampung tersebut. Pertanyaan, bagaimana hukum dan penjelasannya? Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan mengubur mayat kafir di pemakaman orang Islam. Wala yudfanu kafirun fi maqbaratil muslimin wala muslimun fi maqbaratil kuffar. Masalah terjemah syahadat. Ada orang yang hendak masuk Islam dikarenakan dia tidak bisa melafadzkan bahasa Arab. Akhirnya ia ditalqin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaan, bolehkah bagi orang yang hendak masuk Islam membaca syahadat dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Ajam lah, selain bahasa Arab yang dia pahami, atau terjemahan bahasa Arab? Jawab, boleh dan sudah mencukupi. Bahkan katakan walaupun dia bisa bahasa Arab pun juga boleh, tetap sah. Menjual busur kepada orang kafir. Bagaimana hukum menjual busur kepada orang kafir? Busur itu bukan busur penggaris, itu bukan maksudnya. Ini busur ini maksudnya kaos atau gendewo. Itu bahasa Jawanya gendewo, bahasa Indonesianya busur. Bagaimana hukum menjual busur kepada orang kafir? Jawabnya adalah haram. Karena ini termasuk menjual senjata kepada orang kafir, walaupun sekarang sudah tidak dijadikan senjata, tetapi dulu kan pernah jadi senjata. Itu seperti itu. Sekarang itu orang lebih canggih lagi, biasanya ya untuk berburu begitu saja, tetapi kan tetap saja ini juga permainan yang kalau tidak hati-hati bisa membahayakan orang juga. Seperti busur dan panahnya, busur dan panahnya juga, dan pedang atau tombak dan sebagainya, itu termasuk dianggap sebagai senjata yang tidak boleh dijual kepada orang kafir karena bisa membahayakan orang Islam nanti. Ini sudah ijma'nya para ulama. Bahkan dikatakan bahwa jual belinya pun tidak sah sampai mengatakan seperti itu. Itu menurut madhab yang sahih seperti itu. Hukum memanjangkan kuku. Banyak santri-santri memanjangkan kuku. Nah, dengan alasan apapun, atau alasan untuk ngorek kuping atau alasan untuk ngorek cebok atau apa kan alasannya. Jadi semua alasan itu ya
Bagaimana hukum memanjangkan kuku? Maka hukumnya adalah makruh. Karena baginda Nabi itu selalu memotong kukunya, dan ini termasuk bagian daripada sunnahnya para anbiya. Di antaranya ya motong kuku, manjangkan jenggot, terus mencabuti bulu ketiak, mencukur anak, dan sebagainya. Itu termasuk fitrahnya para anbiya. Kalau kita ini yang kita tiru adalah para nabi, ya tentu saja kita akan mengamalkan ini. Katanya iblis itu kukunya panjang-panjang ya. Makanya kalau di komik-komik itu nanti kalau gambar iblis mesti kukunya panjang. Gambar setan kukunya panjang. Makanya orang yang kukunya panjang pengen niru setan. Walihada. Wallahu a'lam. Yang jelas kita ini orang Islam, kita ini pengikut para anbiya, ya harusnya hidup ini dengan cara hidupnya para anbiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Alhamdulillah.